kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Shalom. Shalom. Kembali lagi sama kami dari Horongnu untuk ibadah di minggu ini pada tanggal 29 November 2020. Adik-adik boleh nanti disiapkan alat tulisnya dan Alkitabnya agar nanti sudah siap untuk mendengar firman. Nah, tapi sebelum itu seperti biasa kita saat teduh dulu yuk. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Oke adik-adik, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian dulu yuk. Semuanya bangkit berdiri yuk. Kita mau angkat lagu Dia Girangkanku. Oke? Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, kita akan berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Bang Edu. Adik-adik, mari satukan hati kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat Tuhan yang kami cicipi, yang kami rasakan Tuhan, Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat beribadah di Horongnu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu itu, dan Tuhan kami sebentar lagi ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang dikatakan abang kami, Horongnu, bisa kami tanggap Tuhan, hati kami bisa dapat menerimanya, pikiran kami bisa dapat mencernanya Tuhan. Berkati adik-adik kami yang di rumah Tuhan untuk berfokus kepada firman, menjauhkan mereka dari segala fokus yang jauh daripada ibadah hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, udah cantik, udah ganteng sekarang. Sekarang ambil Alkitabnya. Abang tunggu 3 detik. 1, 2, 3. Oke. Abang anggap sudah ngambil Alkitabnya. Sekarang buka Alkitabnya dari Yesaya 11. Ya, pada tahu kan buka Alkitab kan adik-adik yang di rumah? Oke ya, Yesaya 11. Oke, Yesaya 11. Perjanjian lama ya adik-adik ya. Yesaya 11 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Abang bacakan lagi Yesaya 11 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Abang tunggu 1, 2, 3. Oke ya, abang bacakan aja ya langsung. Yang judulnya Raja Damai yang akan datang. Oke. Suatu tunas akan keluar dari tunggal Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berubah. 2. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ya.
Judul perikop kita hari ini adik-adik adalah Raja Damai yang akan datang. Yang seperti tahu adik-adik sekarang adalah Minggu 29 November 2020 dan sebentar lagi kita ngapain? Iya, sebentar lagi kita memasuki bulan Desember. Bulan Desember itu biasanya apa? Kita merayakan apa? Iya, tepat sekali, merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Nah, abang sekarang mau menceritakan nih, kenapa Tuhan Yesus Kristus itu harus lahir ke dunia. Nah, ceritanya. Nah, Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Ya, adik-adik, Allah yang menjadi manusia yang untuk menebus segala dosa manusia. Kenapa Bang kita ditebus dosa manusia? Karena untuk mendapat kerajaan Allah yang kekal itu kita harus sempurna. Nah, kenapa kita harus sempurna, Bang? Iya, karena untuk dapat datang kepada Allah, untuk mendapatkan kerajaan yang kekal atau surga itu kita harus sempurna, adik-adik. Dan kita manusia ini manusia berdosa. Abang berdosa, adik-adik juga di rumah berdosa, sering melakukan kesalahan. Abang juga sering juga melakukan kesalahan. Jadi kita butuh, kita manusia di dunia ini butuh, sang juru selamat. Sang juru selamat itu yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Tuhan kita Yesus Kristus untuk menebus segala dosa kita. Nah, sering kita mengatakan kalau misalnya kita mau datang ke kerajaan Allah yang kekal itu, kita harus berbuat baik banyak. Ya benar adik-adik, kita harus memang berbuat baik. Tapi bukan itu alasan kita untuk masuk kerajaan ke tempat kerajaan Allah yang kekal, adik-adik. Karena kita tadi yang abang sampaikan, kita kurang tidak sempurna di hadapan Allah dan disempurnakan oleh Yesus Kristus. Nah, begini contohnya misalnya. Kita punya adonan nih. Adonannya itu sangat adonan kue misalnya, adik-adik. Kue. Nah, tanpa sengaja kita memasukkan telur busuk ke dalam adonan itu. Walaupun telur busuk itu hanya satu. Kita anggap cuma satu telur busuknya. Dan telur yang semuanya itu yang di dalamnya itu bagus. Misalnya 50 telur itu bagus. Sedangkan satu itu busuk. Nah, pertanyaan abang adik-adik, apakah adonan kue itu bisa dimakan atau masih nggak ada kumannya, atau dia nggak bau? Abang tanya, ya, iya benar sekali adik-adik. Jadi kuenya itu tidak bisa digunakan lagi, sudah amis, sudah bau, sudah nggak bisa lagi dimakan lah. Kalau misalnya kita makan, Bang, aku nanti kalau makan makanan yang ada telur busuknya, aku akan sakit perut, Bang. Ya begitu juga adik-adik. Begitu juga kita adik-adik, kita kalau sekali melakukan dosa, kita sudah tidak sempurna di hadapan Allah. Nah, untuk itu Tuhan kita Yesus Kristus datang ke dunia ini menjadi manusia sama seperti kita untuk mengorbankan dirinya di kayu salib, adik-adik, untuk menebus dosa kita. Nah, ini adik-adik adalah poin utama kenapa Raja Damai yaitu Yesus Kristus datang ke dunia, adik-adik. Nah, sekarang Yesus Kristus sudah mengorbankan nyawanya, adik-adik, bagi kita. Dan kita, aku sering dengarkan cerita tentang Yesus. Aku mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Aku percaya, Bang. Nah, adik-adik di rumah sering begitu. Siapa sih nggak tahu Yesus itu juru selamat, Bang. Yesus itu Tuhan, Bang. Iya, abang tahu juga. Tapi seringkali nggak kita adik-adik misalnya hanya percaya di mulut saja, hanya percaya di pikiran saja. Di pikirannya misalnya kita tahu tentang Yesus, tapi kita tidak melakukan segala yang difirmankannya kepada kita. Kita sering mengucapkan Yesus, kita berkata bahwa saya percaya Yesus, tapi kita nggak melakukan firman-Nya. Dan seringkali juga aku percaya kepada Yesus karena aku mendapatkan robot, aku mendapatkan rumah, mamaku sering ngasih aku main-mainan, sering ngasih aku tas baru, baju baru. Nah, kita sering mendapatkan hal-hal yang tidak kekal, adik-adik. Bahwa kalau aku percaya sama Yesus, karena selama ini Yesus telah memberikan aku segala kebutuhan. Bukan itu ya, adik-adik, unsur kepercayaan itu kepada Yesus. Tapi kita percaya kepada Yesus baik melalui mulut, perkataan,
dan perbuatan. Nah, perbuatan itu apa Bang? Nah, perbuatan itu adalah kita membantu sesama kita, berbuat baik ke sesama kita. Nah, itu adalah salah satu bentuk kita percaya kepada Yesus adik-adik. Tapi adik-adik, ini ya, Abang ingatkan ya, tapi adik-adik, perbuatan yang kita lakukan itu bukan membuat kita bisa masuk kerajaan Allah yang tetap, yang kekal tadi, tapi iya, kalau kita berbuat baik aja tapi tidak percaya kepada Yesus, kita tidak masuk surga adik-adik. Jadi kita harus percaya dan kita harus berbuat baik, dan kita harus juga melakukan firman-Nya itu tadi, mengasihi orang sesama kita sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan, bukan sebagai bentuk rasa kita untuk mendapatkan kerajaan surga. Jadi itu poin pentingnya. Jadi keselamatan itu, surga itu diberikan Tuhan kepada kita secara gratis dengan cara apa? Dengan cara kita percaya kepada Yesus. Nah, itu poin yang Abang mau sampaikan kepada adik-adik. Nah, semoga adik-adik di rumah sering baca Alkitab, berdoa, dan juga adik-adik di rumah menjaga kesehatannya, dan sekali lagi adik-adik, kita harus bukan hanya percaya aja kepada Yesus, tapi kita harus melakukan firman. Itu aja yang Abang sampaikan. Ya, adik-adik, sudah selesai mendengarkan firman Tuhan dari Bang Edu. Sekarang kita lanjut untuk mengingatkan tugas buat adik-adik. Apakah tugasnya? Tugasnya apa, Kak? Penasaran kan? Iya. Tugasnya masih gampang adik-adik, yaitu melanjutkan kartu ucapan untuk guru-guru orang lu. Sudah selesai belum? Belum. Banyak lah yang Banyak. Oh, banyak ya. Ada yang udah 20% mungkin ya, ada yang buat udah 50%, mungkin sedikit lagi. Lanjutkan aja adik-adik. Sama Bang Edu harus spesial ya. Oh, di request. Harus semuanya dong. Semuanya dong. Oh iya, sorry. Harus rata ya adik-adik, adil semuanya, harus bagus, harus kreatif semua. Kalau Nah. bisa mah Kakak Melda juga ya bikinin. Oh, boleh banget. Ya. Boleh juga buat Kak Imelda ya. Oke, sekarang kalau gitu kita angkat satu pujian lagi yuk adik-adik. Tapi bangkit berdiri nih adik-adik, karena ada gayanya. Nanti ikutin kita ya, judulnya adalah Hai Siarkan di Gunung, yuk. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala Menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Sekali lagi. Ayo. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di Mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di Waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Oke adik-adik, kita sudah selesai pujian. Kita akan tutup ibadah hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa dulu yang akan dibimbing kembali oleh Bang Edu. Oke adik, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Allah Bapa, Yesus Kristus, ya Roh Kudus, atas berkat-Mu Tuhan, sehingga kami dapat menerima firman-Mu, kami dapat menikmati firman-Mu Tuhan, menikmati ibadah Allah Tuhan.
Dan sekarang kami Tuhan meminta kepadamu Tuhan, untuk ridwan kami Bapa di masa-masa ini Tuhan, biarlah Tuhan berikan kami kesehatan, kekuatan, berikan orang tua kami rezeki, sehingga Tuhan dapat orang tua kami mencukupi kebutuhan kami Tuhan untuk bersekolah ataupun makan dan minum ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Berkati juga adik-adik kami dalam studinya Tuhan. Biarlah mereka juga bisa menerima materi-materi pelajaran walaupun di masa-masa pandemi yang melalui online Tuhan. Berkati juga guru-guru Horongmu sehingga dapat juga Bapa melayani-Mu, memberitakan firman-Mu Tuhan, dan menghibur juga adik-adik kami yang ada di rumah. Tuhan, terima kasih Bapa atas berkat-Mu. Berkati juga Bapa kami Tuhan yang ingin menyambut juga Desember Tuhan, hari kelahiran Yesus, di mana Tuhan kami saat ini Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan kami pencerahan Tuhan sehingga kami dapat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami dan mempercayainya melalui perbuatan-perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau sempurnakan doa ini melalui doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adik. Terima kasih.